Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Pada hari ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi keperawatan, manajemen, dan kepemimpinan. Ini adalah beberapa contoh yang sering keluar pada saat uji kompetensi perawat. Sebelum kita mulai soal ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kami bisa membuat video-video yang lebih banyak lagi dan pastinya bermanfaat buat teman-teman sejawat, agar teman-teman sejawat bisa lulus ketika menghadapi ujian kompetensi perawat. Baik, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Soal nomor 1. Seorang perawat bertugas di bagian anak karena dia kompeten dalam bidang keperawatan anak. Saat ini dia dipindahkan ke bagian penyakit syaraf yang bukan keahliannya. Walaupun mengalami ketidaksesuaian dengan harapannya, perawat menunjukkan sikap kooperatif dan melakukan asuhan keperawatan dengan semangat. Apakah strategi penyesuaian konflik yang dilakukan perawat tersebut? A. Menghindar, B. Smoothing, C. Kompetisi, D. Akomodasi, E. Kolaborasi. Pembahasannya, kalau menghindar itu adalah semua yang terlibat dalam konflik. Pada strategi ini, menyadari tentang masalah yang dihadapi tetapi memilih untuk menghindar atau tidak menyelesaikan masalahnya. Strategi ini dipilih bila ketidaksepakatan membahayakan kedua belah pihak. Biaya penyelesaiannya lebih besar daripada menghindar, atau masalah perlu orang ketiga dalam menyelesaikan, atau jika masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya. Smoothing, penyelesaian konflik dengan mengurangi komponen emosional dalam konflik. Strategi ini bisa dipakai individu yang terlibat dalam konflik dan berupaya mencapai kebersamaan daripada perbedaan dengan penuh kesadaran dan introspeksi diri. Kolaborasi. Strategi ini merupakan strategi win-win solution. Pada kolaborasi, kedua unsur terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Strategi kolaborasi ini tidak akan berjalan jika kompetisi insentif sebagai bagian dari situasi tersebut. Kelompok yang terlibat tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan tidak adanya kepercayaan dari kedua kelompok atau perorangan, menurut Bowditch dan Bono 94. Akomodasi, istilah yang lain sering digunakan adalah kooperatif. Konflik ini berlawanan dengan kompetisi. Pada strategi ini, seseorang berusaha mengakomodasi permasalahan dan memberi kesempatan orang lain untuk menang. Masalah utama pada strategi ini sebenarnya tidak terselesaikan. Strategi ini biasanya sering digunakan dalam suatu politik untuk suatu kekuasaan dengan berbagai konsekuensinya. Kompetisi. Strategi ini dapat diartikan sebagai win-loss, penyelesaian konflik. Penyelesaian ini menekankan bahwa hanya ada satu orang atau kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Akibat negatif dari strategi ini adalah kemarahan, putus asa, dan keinginan untuk perbaikan di masa mendatang. Dari pembahasan ini bisa disimpulkan jawaban yang paling benar adalah C. Kompetisi. Soal nomor 2. Seorang ruang penyakit dalam menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode tim. Rencana asuhan keperawatan telah dibuat oleh ketua tim dan Anda adalah perawat asosiat yang mendapat tugas untuk merawat pasien dengan diabetes mellitus.
Pertanyaannya, apakah aktivitas selanjutnya yang harus Anda lakukan? A. Melengkapi data, B. Melakukan tindakan, C. Melakukan pengkajian, D. Merumuskan masalah keperawatan, E. Mendiskusikan rencana yang dibuat oleh ketua tim. Pembahasannya, perawat primer atau primary nursing adalah metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien dari mulai pasien masuk sampai keluar rumah sakit menurut Gillies 1989. Perawat asosiat adalah seorang perawat yang diberi wewenang dan ditugaskan untuk memberikan pelayanan keperawatan langsung kepada klien. Dari pembahasan ini disimpulkan, jawaban yang paling benar adalah B. Melakukan tindakan. Pertanyaannya kan perawat asosiat. Jadi perawat asosiat itu melakukan tindakan langsung ke pasien. Soal nomor 3. Ruang penyakit dalam menerapkan manajemen asuhan keperawatan profesional dengan metode tim. Sebagai perawat pelaksana atau perawat asosiat, Anda melakukan tugas merawat pasien dengan gangguan pernafasan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Pertanyaannya, kepada siapakah perawat asosiat mempertanggungjawabkan tugasnya? A. Kepala unit pelayanan keperawatan, B. Kepala ruang perawatan, C. Perawat primer, D. Manajer asuhan, E. Ketua tim. Pembahasannya, metode dalam perawatan tim meliputi metode pemberian asuhan keperawatan di mana seorang profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan dengan berdasarkan konsep kooperatif dan kolaboratif menurut Douglas 1992. Konsep metode tim meliputi 1. Ketua tim sebagai perawat profesional harus mampu menggunakan berbagai teknik kepemimpinan. 2. Pentingnya komunikasi yang efektif agar kontinuitas rencana keperawatan terjamin. 3. Anggota tim harus menghargai kepemimpinan ketua tim. 4. Peran kepala ruang penting dalam model tim. Model tim akan berhasil baik jika didukung oleh kepala ruang. Jadi jawabannya adalah ketua tim. Soal nomor 4. Seorang perawat ruang anak datang sering terlambat, bermalas-malasan, sering tidak masuk dengan berbagai alasan, sehingga tugas sering tidak terselesaikan, serta lebih senang bekerja sendiri. Saat ini perawat sedang dievaluasi aktivitasnya. Pertanyaannya, apakah tujuan evaluasi yang dilakukan pada perawat tersebut? A. Perencanaan mutasi, B. Perbaikan prestasi kerja, C. Perencanaan pengembangan, D. Penyesuaian pemotongan gaji, E. Keputusan pemberhentian kerja. Jawabannya adalah B. Perbaikan prestasi kerja. Soal nomor 5. Suatu ruang perawatan mengimplementasikan metode keperawatan primer. Tampak seorang perawat melakukan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gagal jantung. Berdasarkan fungsi dependen, perawat tersebut mempunyai kewenangan untuk memberikan pengobatan secara intravena kepada pasien sesuai advis dokter. Dalam menjalankan fungsi ini, perawat menggunakan standar operasional prosedur yang berlaku. Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang relevan dengan tindakan perawat tersebut? A. Confidentiality, B. Justice, C. Autonomy, D. Normal efficiency, E. Veracity. Baik, kita bahas dulu satu persatu. Ada 8 prinsip etik di keperawatan. Yang pertama adalah autonomi atau kemandirian. Prinsip autonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa mampu memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. 2. Beneficent atau berbuat baik. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. 3. Justice atau keadilan.
Nilai ini direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. 4. Non-malefisien atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti seorang perawat dalam melakukan pelayanannya harus sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dengan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Soal nomor 5, veracity atau kejujuran. Prinsip ini tidak hanya dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien bisa lebih mengerti. 6. Fidelity atau menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan pasien. 7. Confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga dan tidak boleh disebarluaskan. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien harus bisa dibaca guna keperluan pengobatan. Upaya peningkatan kesehatan klien dan atau atas permintaan pengadilan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. 8. Accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali. Jawabannya adalah D. Non-malefisien. Demikian latihan soal materi ujian kompetensi kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Terima kasih dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel kesayangan Anda ini. Pesan saya untuk sejawat semuanya yang akan menghadapi uji kompetensi 2020, tetap semangat dan terus belajar. Semoga di tahun ini sejawat semua lulus dan kompeten 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.